Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai investigasi atas penyalahgunaan harta. Baik, saya Ruri Handayani akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kecurangan. Ada dua kategori utama kecurangan, yaitu pertama kecurangan dalam laporan keuangan dan kedua penyalahgunaan aset. Baik, yang pertama ialah kecurangan dalam laporan keuangan. Kecurangan dalam laporan keuangan merupakan salah saji atau penghapusan terhadap jumlah atau pengungkapan yang sering dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui para pengguna. Sementara dalam sebagian besar kasus, kecurangan dalam laporan keuangan melibatkan suatu usaha untuk melebihi sajikan pendapat. Apakah dengan cara melebihi sajikan aset dan beban-beban perusahaan-perusahaan dengan mudah sengaja mengurang sajikan laba. Meskipun jarang ditemukan, beberapa kasus penting terkait kecurangan dalam laporan keuangan melibatkan pengungkapan yang tidak memadai. Terus yang kedua, penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset merupakan kecurangan yang melibatkan kecurian atau aset milik entitas. Istilah penyalahgunaan aset seringkali digunakan untuk mengacu pada pencurian yang dilakukan dengan pegawai dan pihak-pihak internal lainnya di dalam suatu organisasi. Menurut perkiraan Association of Certified Fraud Examiners, rata-rata perusahaan merugi sekitar 6% dari pendapatannya. Itu disebabkan oleh kecurangan. Meskipun sebagian besar dari pencurian tersebut melibatkan pihak-pihak eksternal seperti pengutilan yang dilakukan oleh pelanggan dan penipuan yang dilakukan oleh pemasok. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya Nur Afni Alvinita dari Universitas Jambi akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurangan. Nah, ada dua faktor, yaitu tentang risiko kecurangan pada pelaporan keuangan dan risiko penyalahgunaan aktiva. Yang pertama itu insentif. Pada kecurangan pelaporan keuangan, stabilitasi keuangan atau profitabilitas terancam oleh kondisi ekonomi industri dan persaingan. Contohnya, penurunan permintaan pelanggan yang signifikan. Kalau pada faktor risiko penyalahgunaan aktiva, yaitu kewajiban keuangan pribadi menciptakan tekanan dan hubungan buruk antara manajemen dan pegawai. Selanjutnya tentang kesempatan, estimasi akuntansi yang signifikan, ketidakefektifan komite audit dalam mengawasi pelaporan keuangan, dan staf akuntansi dan IT yang sering berganti atau tidak efektif. Kalau pada penyalahgunaan aktivanya, adanya jumlah kas yang besar di tangan atau di tempat kasir, pengendalian internal yang tidak memadai. Selanjutnya yang terakhir, faktor tentang sikap atau rasionalisasi. Kalau dari kecurangan pelaporan keuangan itu komunikasi yang tidak tepat, sejarah pelanggaran hukum sekuritas, dan kebiasaan manajemen membuat peramalan. Nah, kalau yang penyalahgunaan harta itu meremehkan pengendalian internal, meremehkan pemantauan. Selanjutnya tentang mengukur risiko kecurangan. Menurut PSA 70, panduan kepada auditor dalam mengukur risiko kecurangan, auditor harus menjaga suatu tingkat skeptisme profesional ketika mereka mempertimbangkan informasi yang luas termasuk faktor-faktor risiko kecurangan untuk mengidentifikasi dan menghadapi risiko kecurangan. Nah, selanjutnya itu skeptisme profesional. Menurut PSA 4 SA 230 menyatakan bahwa dalam melaksanakan skeptisme profesional, seorang auditor tidak menganggap bahwa manajemen tidak jujur maupun tidak menganggap kejujuran manajemen dipertanyakan. Dalam praktiknya, menjaga sikap skeptisme profesional dapat menjadi sulit karena meskipun beberapa contoh kasus kecurangan dalam laporan keuangan tingkat tinggi, kecurangan material jarang terjadi dibandingkan dengan jumlah audit atau laporan keuangan yang dilakukan setiap tahunnya. Sebagian besar auditor tidak akan pernah menemukan kecurangan material di sepanjang mereka melakukan pekerjaan. Nah, selanjutnya itu sumber-sumber informasi untuk mengukur risiko kecurangan. Yang pertama, bagaimana dan kapan mereka
yakin bahwa laporan keuangan entitas tidak dicurigai terdapat salah saji yang disebabkan oleh kecurangan. Nah, hal ini juga termasuk pertimbangan atas faktor internal dan eksternal yang diketahui untuk mempengaruhi entitas. Yang kedua, bagaimana manajemen dapat melakukan dan menutupi kecurangan dalam laporan keuangan mereka. Yang ketiga, bagaimana setiap orang dapat menyalasajikan aset entitas tersebut. Yang keempat, bagaimana auditor dapat menyikapi kemungkinan adanya salah saji dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh kecurangan. Yang terakhir, mendokumentasikan hasil pengujian kecurangan. Auditor harus mendokumentasikan hal-hal berikut yang terkait dengan pertimbangan auditor terhadap salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan. Yang pertama itu diskusi dengan sesama personil tim kerja auditor dalam perencanaan audit mengenai kecurigaan terhadap adanya salah saji material dalam laporan keuangan entitas yang disebabkan oleh kecurangan itu sendiri. Yang kedua, prosedur yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko kecurangan material. Yang ketiga, risiko spesifik dalam kecurangan material yang telah diidentifikasi dan deskripsi respon auditor terhadap risiko-risiko tersebut. Selanjutnya, yang keempat, alasan-alasan yang mendukung suatu kesimpulan tersebut bukan merupakan risiko yang signifikan pengakuan pendapatan material yang tidak tepat. Nah, yang kelima, hasil dari prosedur yang dijalankan untuk mengatasi risiko dominasi pengendalian oleh manajemen. Yang keenam, kondisi-kondisi lain serta hubungan analitis yang mengindikasikan bahwa prosedur audit atau tambahan ataupun penanganan lainnya diperlukan dan tindakan-tindakan tersebut adalah dijalankan oleh auditor itu sendiri. Yang terakhir, sifat komunikasi mengenai kecurangan yang dilakukan dengan manajemen komite, audit atau lainnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Ya baik, selanjutnya itu ada aset tracing atau penelusuran aset. Nah, penelusuran aset ini merupakan teknik pelacakan aset yang dilakukan oleh seorang auditor forensik ketika terjadi kecurangan ataupun tindakan penipuan seperti pencucian uang, penggelapan, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh pihak tertentu terhadap aset suatu negara ataupun suatu organisasi. Nah, aset yang diambil secara melawan hukum ini biasanya disembunyikan oleh pelaku, misalnya dibelikan ke aset tetap seperti bangunan ataupun kendaraan, atau bisa juga diinvestasikan dalam surat berharga saham, dan bahkan bisa juga disimpan dalam bentuk sertifikat obligasi. Nah, untuk mengetahui tempat persembunyian tersebut, pihak penegak hukum yang dibantu oleh auditor forensik akan memperoleh informasi penyembunyian aset tersebut dari sumber-sumber berikut. Nah, sumber informasi dalam penelusuran aset ini ada 7 ya. Yang pertama itu ada dari penyedia jasa keuangan, lalu ada PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Yang ketiga ada hasil penelitian akademisi dan LSM. Lalu yang keempat ada persengketaan di pengadilan. Yang kelima itu ada dari KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu yang keenam ada dari Kantor Pelayanan Informasi untuk Publik. Dan yang terakhir itu dari pembocoran informasi oleh orang dalam atau biasa disebut dengan whistleblower. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah teknik penelusuran aset. Nah, teknik penelusuran aset ini ada untuk menentukan penghasilan kena pajak atau PKP yang belum dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT-nya. Nah, teknik ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada net worth method atau metode kekayaan bersih. Lalu yang kedua itu ada expenditure method. Untuk teknik yang pertama atau net worth method ini ada untuk membuktikan PKP yang belum dilaporkan oleh wajib pajak dan membuktikan penghasilan yang tidak sah, melawan hukum, atau illegal income dari kegiatan organized crime. Nah, untuk penghitungannya sendiri ini, net worth method ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada net worth method untuk perpajakan dan juga untuk organized crime. Yang pertama itu net worth method untuk perpajakan. Net worth method untuk perpajakan ini rumusnya adalah net worth sama dengan aset dikurangi liabilities. Nah, selanjutnya net worth tahun 1 ini dibandingkan dengan net worth tahun 2, yang mana nantinya akan menghasilkan net worth increase yang seharusnya itu sama dengan PKP pada tahun 2. Lalu selanjutnya itu ada net worth method untuk organized crime.
Nah, rumusnya ini sama seperti network method untuk perpajakan, yaitu aset dikurangi liabilities. Nah, untuk network method yang kedua ini perlu ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Di antaranya ada rekaman transaksi, cash hoarding, tambahan penghasilan, dan pembalikan beban pembuktian. Lalu dilanjutkan ke teknik penelusuran aset yang kedua, yaitu expenditure method. Nah, expenditure method ini berfungsi untuk menentukan unreported taxable income yang lebih sederhana jika dibandingkan network method. Untuk expenditure method ini lebih cocok untuk wajib pajak yang tidak mengumpulkan harta benda, akan tetapi mempunyai pengeluaran yang besar. Nah, untuk rumusnya sendiri, expenditure method ini adalah illegal income sama dengan expenditure dikurangi penghasilan legal source. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi untuk materi selanjutnya itu tentang kecurangan penyalahgunaan aset. Untuk kecurangan penyalahgunaan aset itu terbagi jadi dua, yaitu yang pertama kecurangan kas. Kecurangan kas itu terbagi jadi dua lagi, yaitu kecurangan penerimaan kas dan kecurangan pengeluaran kas. Untuk kecurangan penerimaan kas itu sendiri, yang pertama yaitu pencurian terhadap penerimaan kas yang belum dicatat. Contohnya yaitu pendapatan negara tidak dilaporkan atau dicatat atau dilaporkan lebih kecil. Yang selanjutnya yaitu pencurian yang sudah dicatat di pembukuan. Antara lain ada pencurian kas tunai, ada pencurian kas di bank, ada mencuri kas dengan membuat kesalahan perhitungan atau kesalahan pembukuan dengan sengaja. Selanjutnya yaitu yang kedua, kecurangan pengeluaran kas. Kecurangan pengeluaran kas itu sendiri terbagi jadi tiga, yaitu yang pertama kecurangan penagihan, yang kedua kecurangan penggantian biaya, dan yang ketiga kecurangan pembayaran gaji atau upah. Untuk yang pertama yaitu kecurangan penagihan. Kecurangan penagihan ini dilakukan dengan memasukkan dokumen tagihan atau invoice pedagang barang sehingga tagihan lebih tinggi, atau tagihan fiktif dengan cara yaitu yang pertama menciptakan rekanan fiktif melalui perusahaan papan nama, yang kedua melakukan pembayaran ganda atas pembayaran yang lebih tinggi, kemudian diminta kembali secara pribadi kelebihan pembayaran tersebut. Yang ketiga yaitu meninggikan tagihan dari rekanan. Yang kedua yaitu kecurangan penggantian biaya adalah kecurangan pengeluaran kas dengan memanipulasi penggantian biaya antara lain dengan cara yang pertama meninggikan biaya, yang kedua yaitu dengan mengganti biaya atas biaya-biaya fiktif, yang ketiga yaitu kecurangan penggantian biaya berulang-ulang. Yang selanjutnya yaitu kecurangan pembayaran gaji atau upah. Dilakukan dengan cara memalsukan dokumen pendukung pembayaran gaji atau upah berupa catatan waktu kerja, atau memalsukan informasi yang ada dalam catatan gaji atau upah serta menciptakan pegawai fiktif. Kedua ada penyalahgunaan, persediaan, dan aset lain yang terbagi jadi 6. Yang pertama yaitu penjualan fiktif, dilakukan dengan cara kolusi dengan pihak ketiga yang mengambil barang tapi tidak diproses, ataupun menjual barang dengan diskon yang sudah tidak wajar lagi. Yang kedua yaitu ada asset requisition and transfer schemes, dilakukan dengan cara salah satunya yaitu pemindahan aset ke lokasi lain dengan dokumen intern resmi, namun barang tersebut kemudian dicuri. Yang ketiga yaitu kecurangan pembelian dan penerimaan, dilakukan dengan cara membeli barang yang sudah tidak diperlukan lagi ataupun membeli aset kemudian aset tersebut dicuri. Yang keempat yaitu ada memalsukan penerimaan barang. Salah satunya dilakukan dengan cara petugas penerima memalsukan catatan penerimaan dengan dicatat lebih kecil daripada yang sebenarnya. Yang kelima yaitu tentang membuat jurnal palsu untuk menutupi ketukaran persediaan. Yang keenam yaitu menghapus persediaan. Penghapusan persediaan tersebut tidak benar karena hanya untuk menutupi kekurangan stok ataupun mempercantik penampilan fisik agar tampak barang
yang ada lebih banyak daripada yang sebenarnya. Selanjutnya, pengertian audit investigasi. Audit investigasi ini diarahkan kepada pembuktian ada atau tidaknya tindakan fraud yang termasuk di dalamnya korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya seperti tindakan pidana pencucian uang. Meskipun tujuan opini audit berbeda dengan audit investigatif, namun penerapan tekniknya cukup sama, hanya saja ada beberapa hal yang berbeda. Hal yang berbeda ini hanyalah pada penerapan yang lebih intens dalam audit investigatif. Penerapan tekniknya lebih mendalam, terkadang melebar dengan fokus pada pengumpulan bukti hukum untuk menentukan apakah seseorang terbukti melakukan tindakan fraud atau tidak. Selanjutnya, tujuan audit investigasi. Tujuan audit investigasi adalah mengumpulkan bukti-bukti yang dapat diterima oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau mengumpulkan bukti hukum dan barang bukti sesuai dengan acara hukum pembuktian yang berlaku. Ada macam-macam alternatif mengenai tujuan investigatif. Yang pertama, memberhentikan manajemen. Ini sebagai teguran atau tindakan atas ketidakmampuan manajemen mempertanggungjawabkan kewajibannya. Yang kedua, memeriksa, mengumpulkan dan menilai cukupnya dan relevannya bukti. Yang mana di sini audit investigasi ini melihat apakah bukti yang dikumpulkan dapat atau relevan untuk diajukan ke pengadilan. Yang ketiga, melindungi reputasi dari karyawan yang tidak bersalah. Nah, audit investigasi ini mengungkapkan siapa pelaku kecurangan sehingga karyawan yang tidak bersalah ini terbebas dari tuduhan yang ada. Yang keempat, menemukan dan mengamankan dokumen yang relevan untuk investigasi. Di sini audit investigasi melihat lengkap atau tidaknya bukti yang akan diajukan ke pengadilan. Dan ada lagi yang kelima, menemukan aset yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari kerugian yang terjadi. Yang keenam, memastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang diduga menjadi pelaku kejahatan, menjadi kerangka acuan dari investigasi tersebut. Yang ketujuh, memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bisa lolos dari perbuatannya. Yang kedelapan, menyapu bersih semua karyawan pelaku kejahatan. Yang kesembilan, memastikan bahwa perusahaan tidak lagi menjadi sasaran penjarahan. Yang kesepuluh, menentukan bagaimana investigasi akan dilanjutkan. Yang kesebelas, melaksanakan investigasi sesuai standar. Yang ke-12, menyediakan laporan kemajuan secara teratur. 13, memastikan pelaku tidak melarikan diri sebelum tindak lanjut yang tepat dapat diambil. 14, mengumpulkan cukup bukti yang dapat diterima pengadilan. Yang ke-15, memperoleh gambaran yang wajar tentang kecurangan yang terjadi. 16, mendalami tuduhan untuk menanggapinya secara tepat. Yang ke-17, memastikan bahwa hubungan dan suasana kerja tetap baik. Yang ke-18, melindungi nama baik perusahaan atau lembaga. Ke-19, mengikuti seluruh kewajiban hukum dan mematuhi semua ketentuan mengenai due diligence dan klaim kepada pihak ketiga. 20, melaksanakan investigasi dalam koridor kode etik. Yang ke-21, menentukan siapa pelaku dan mengumpulkan bukti mengenai niatnya. Yang ke-22, mengumpulkan bukti yang cukup untuk menindak pelaku dalam perbuatan yang tidak terpuji. 23, mengidentifikasi praktek manajemen yang tidak dapat mempertanggungjawabkan atau perilaku yang melalaikan tanggung jawab. Ke-14, mempertahankan kerahasiaan dan memastikan bahwa perusahaan ini tidak terperangkap dalam ancaman atau tuntutan pencemaran nama baik. Ke-25, mengidentifikasi saksi yang melihat terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa mereka memberikan cukup bukti untuk mendukung tujuan dakwaan terhadap si pelaku. Yang ke-26, memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mengelola resiko terjadinya yang akan mencegah atau mengurangi terjadinya kecurangan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, nama saya Rahmat Fauzi. Saya akan menjelaskan yang pertama, audit investigatif dengan teknik audit. Yang perlu kita pahami bahwasanya teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit. Nah, dalam audit investigatif ini dengan teknik audit itu ada 7 teknik
yang perlu dilakukan, terutamanya di Indonesia gitu. Yang pertama itu adalah memeriksa fisik. Memeriksa fisik di sini artinya lazimnya sebagai perhitungan uang tunai, baik dalam mata uang rupiah ataupun mata uang asing, untuk memahami atau mengetahui sesuatu. Dalam kedua teknik ini, investigator menggunakan inderanya untuk mengetahui atau memahami sesuatu terkait apa yang diinvestigasinya. Yang kedua itu meminta konfirmasi. Meminta konfirmasi di sini artinya meminta informasi, baik berupa tulisan maupun lisan, kepada auditi, yang merupakan prosedur yang biasa dilakukan oleh auditor. Seperti dalam audit, juga dalam audit investigasi, permintaan informasi harus dibarengi, diperkuat, dan dikolaborasikan dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat dengan cara lain. Permintaan informasi sangat penting dan juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigasi. Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi dalam audit. Teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapatkan kepastian mengenai saldo utang piutang. Akan tetapi, sebenarnya ia dapat diterapkan untuk berbagai informasi terkait keuangan maupun non-keuangan. Dalam audit investigasi, kita harus memperhatikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam audit investigasi ini. Kemudian yang ketiga adalah memeriksa dokumen. Dalam teknik audit, itu kita mengenal yang namanya memeriksa dokumen. Tak ada audit investigasi tanpa pemeriksaan dokumen. Hanya saja, dengan kemajuan teknologi, definisi dokumen menjadi lebih luas, termasuk informasi yang diolah dan disimpan, serta dipindahkan secara elektronik atau digital, zaman sekarang kita mengenalnya. Kemudian yang keempat itu review analytical. Sebagai satu bentuk penalaran deduktif, tekanannya adalah pada penalaran, proses berpikirnya penalaran yang membawa seorang auditor atau investigator pada gambaran mengenai wajar, layak, atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global atau menyeluruh atau agregat. Kemudian yang kelima, meminta informasi lisan atau tulisan dari auditi. Yang keenam, menghitung kembali. Menghitung kembali atau performance tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan. Ini prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya tugas ini diberikan kepada seorang yang baru memulai bekerja sebagai auditor, seorang junior auditor di kantor akuntan publik. Itu biasanya ditugaskan kepada mereka. Kemudian yang ketujuh, mengamati atau observasi. Kunci keberhasilan dari semua teknik audit investigasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan diaudit, apa yang akan dicari kebenarannya. Kemudian, kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigasi. Selanjutnya, cermati dalam menerapkan teknik yang dipilih. Dan kemudian yang terakhir, cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang kita pilih. Karena apa? Karena dalam investigasi suatu kasus itu perlu adanya kesimpulan yang memang tepat untuk dilakukan, karena konsekuensi hukumnya itu ketika kita menarik kesimpulan tidak tepat akan berbalik ke kita gitu. Selanjutnya itu tahapan kegiatan audit investigasi. Yang pertama itu pra perencanaan. Nah, di sini kita mencetuskan itu tujuan, informasi, kemudian pengembangan hasil audit reguler, lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, kemudian masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, atau media massa. Nah, sumber informasi yang kita pilih tadi. Kemudian itu tahap keduanya, perencanaan audit investigatif. Yang pertama, tujuan. Tujuan perencanaan audit investigasi adalah untuk meminimalkan tingkat risiko kegagalan dalam melakukan audit investigatif, serta memberikan arahan agar pelaksanaan audit investigatif efisien dan efektif.
Kemudian setelah tahap tujuan dicetuskan, kemudian baru tahap ke perencanaan. Ada 3 tahapnya. Yang pertama menyusun program audit, kemudian perencanaan sumber daya yang dibutuhkan, dan kemudian penugasan. Kemudian tahap ketiga dalam melaksanakan audit investigatif, pelaksanaan audit investigatif. Kemudian setelah perencanaan, tahap perencanaan, kemudian pelaksanaannya. Pembicaraan pendahuluan dengan audit itu yang perlu dilakukan. Pengumpulan dan evaluasi bukti. Kemudian expose intern di lingkungan auditor. Pembicaraan akhir dengan auditan atau yang kita audit atau objek yang kita audit. Nah, di dalam tahap ini juga ada pelaksanaan pengumpulan data dan evaluasi bukti. Itu ada beberapa tahap juga. Yang pertama yang harus dilakukan, difokuskan pada upaya pengujian hipotesa atau dugaan kita terhadap kasus yang sedang kita investigasi. Kemudian untuk mengungkapkannya, itu perlu adanya fakta dan proses kejadian, sebab dan dampak penyimpangannya. Kemudian pihak-pihak yang diduga terlibat atau bertanggung jawab atas kerugian keuangan yang dilakukan. Kemudian bukti-bukti yang mendukung. Kemudian tahap terakhir, yaitu tahap pelaporan dan tidak lanjut dari audit investigasi ini. Yang pertama itu tetapkan dulu tujuan, sasaran, ruang lingkup audit investigasi yang kita lakukan. Kemudian hambatan pelaksanaan audit investigasi kita uraikan dengan baik. Kemudian uraikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian dampak dan penyebab penyimpangan ini apa saja, uraikan lagi. Kemudian bukti-bukti yang diperoleh. Nah, kumpulkan bukti-bukti yang kita peroleh ini seaman-aman mungkin, karena di pengadilan akan dimintai untuk membuktikan kebenaran audit yang kita lakukan. Kemudian kesepakatan melaksanakan tindak lanjut, termasuk kesepakatan dengan pihak penyidik. Nah, itu adalah tahapan-tahapan yang dilakukan pada audit investigasi tadi. Ada empat tahap. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan.